Ya, dan untuk mengetahui bagaimana kegiatan pembagian bantuan oleh Yayasan Balareni, kita telah tersambung via Skype dengan Bapak Agusman selaku founder dari Yayasan Balareni. Halo, selamat pagi Pak Agus, apa kabar? Selamat pagi Mas Raden, selamat pagi Mbak Dika. Selamat Ya, pagi, Selamat Pak. pagi. Raden, baik Ya, semuanya, sehat. baik. Amin, amin. Ya, Pak Agus, ini apa yang menjadi motivasi Yayasan Balareni untuk ikut memberikan bantuan pada saat pandemi COVID-19 kali ini? Ya, yang Planet kan cukup lama di rumput di marginal. Eh, kita dapatkan dan kemudian juga mereka bisa mendapatkan edukasi dan sosialisasi tentang bahaya COVID-19. Jadi itu yang menarik, kami harus turun langsung ke lapangan untuk memastikan keadaan mereka yang uh, tentu juga di awal-awal itu sudah tersentuh oleh banyak pihak untuk meringankan beban mereka. Dan alhamdulillah saat ini kita turun tentunya berkat dukungan dari berbagai pihak. Kami kerjasama dengan para donatur juga tidak berikan edukasi, tapi juga kita berikan dukungan-dukungan kebutuhan-kebutuhan logistik mereka. Itu. Baik. Pak Agus, Ya, selama Yayasan Balareni selama berjalan ini selalu terfokus pada anak-anak marginal. Nah, selama turun ke jalan, turun ke lapangan, kondisi mereka selama pandemi ini seperti apa, Pak? Dan bantuan apa yang diberikan oleh Yayasan Balareni untuk mereka? iya. Uh, Kami banyak sekali punya dampingan anak-anak asuh, anak-anak binaan dari kalangan anak-anak yang harus bekerja di jalan. Ada anak jalanan, pengamen, kemudian anak-anak pemulung. Kita tahu sekarang kontribusi terbesar banyaknya masyarakat marginal yang ada di jalan-jalan, terutama manusia gerobak dan yang tunawisma ya. Itu sebagian besar berasal dari masyarakat marginal yang saya sebutkan tadi. Nah, proses kontribusi kita membantu mereka juga tidak sepenuhnya baik ketika kita memberikan secara langsung di jalan karena tidak akan menuntaskan permasalahan. Betul. Hal yang seharusnya juga menjadi bagian penting adalah bagaimana kita mengintervensi di komunitas mereka, dan ini yang kami lakukan bersama jaringan lembaga-lembaga sosial lainnya, khususnya Jakarta dan Bekasi. Kita masuk ke lingkungan-lingkungan di mana mereka bertempat tinggal dan melakukan beberapa aktivitas di situ. Saya contohkan Balarnik di daerah Bekasi, kita punya dampingan komunitas pemulung yang jumlahnya cukup besar, ada sekitar 200, hampir 300 keluarga, di mana sebagian adalah usia-usia anak. Nah, pendekatan-pendekatan seperti ini yang seharusnya kita bisa lakukan tidak hanya dari sudut pandang kita melihat mereka butuh untuk kebutuhan makan misalnya, betul, tapi bagaimana kita juga memberikan edukasi kepada mereka, bagaimana juga kita bisa memberikan upaya-upaya perlindungan kepada mereka, dan kita harus menurunkan tidak hanya relawan tapi juga sumber daya manusia yang mempunyai kompetensi untuk melakukan pendekatan komunitas, melakukan kegiatan konseling keluarga, setidaknya bisa mendengarkan curhatan kondisi mereka, dan dukungan-dukungan psikososial, dan kami menurunkan pekerja sosial dan konselor untuk itu. Oke, ini kalau kita lihat kan memang melakukan pendampingan juga ya Balarenik ini, kemudian Betul. teman-teman atau kaum marginal di wilayah Bekasi katakanlah contohnya seperti itu. Tapi Ya. ketika kita berbicara tentang pendekatan yang tadi Pak Agus sebutkan, sebenarnya apa yang ingin didapatkan ketika melakukan pendampingan tersebut? Apakah ingin mengetahui kebutuhan apa saja yang paling dibutuhkan oleh teman-teman atau seperti apa? Ya, tentunya ketika kita melihat pandemi COVID-19, awalnya kita mungkin terfokus melihat aspek kesehatan ya. Tapi dalam waktu yang berjalan 2 bulan, kita melihat begitu besar dampak sosial dan dampak ekonomi yang dirasakan masyarakat, tidak hanya masyarakat kecil, tapi juga masyarakat yang tadinya bekerja di perusahaan misalnya, banyak yang di PHK. Nah, selain kita ingin tahu kondisi real di lapangan, kami juga biasanya melakukan tahapan awal itu melakukan assessment. Jadi kita tahu tentang latar belakang dan kebutuhan mereka secara komprehensif, kemudian apa yang kita bisa rencanakan dan lakukan untuk mereka. Jadi bantuan-bantuan yang kami berikan dalam bentuk fisik, misalnya memberikan makanan
siap saji, memberikan sembako, memberikan masker dan segala macam itu tetap berjalan. Tentunya ini juga dari titipan-titipan donatur baik perusahaan, pemerintah maupun perorangan. Nah, selain itu sambil kami melakukan aktivitas pemberian bantuan fisik seperti ini, kami juga memberikan sosialisasi, edukasi, dan teman-teman juga melakukan kegiatan konseling keluarga. Karena bantuan yang kami berikan, kami kan harus patuh kepada protokol kesehatan. Kami tidak bisa mengumpulkan orang dalam jumlah besar, jadi yang kami lakukan, kami kegiatannya door to door. Nah, saat door to door itulah kami biasanya menawarkan sebuah kesepakatan dengan keluarga yang menerima manfaat itu untuk sekaligus berdiskusi dengan mereka. Kalau bahasa ilmiah kita itu melakukan edukasi, melakukan konseling keluarga, kita melakukan memberikan dukungan psikososial, dan itu dilakukan oleh tenaga-tenaga yang saya sebutkan tadi, tenaga yang profesional, ada pekerja sosial dan konselor. Baik, Pak Agus, terakhir harapannya untuk kondisi saat ini, Pak. Harapannya yang pertama, ini momentum yang sangat tepat bagi kita untuk menggali warisan lama, yaitu gotong royong. Dan di Jakarta sudah kami lakukan. Kami mempunyai kegiatan-kegiatan kolaboratif dengan Kementerian Sosial, dalam hal ini pusat, kemudian Pemda DKI Jakarta, dalam hal ini Dinas Sosial, dan jaringan lembaga kesejahteraan sosial, yayasan-yayasan yang saat ini bahu-membahu untuk membantu saudara-saudara kita yang terkena dampak dari kaum marginal, termasuk pemulung, dan mereka sebagian sekarang ada di jalan-jalan meminta bantuan kepada masyarakat. Nah, kerja-kerja kolaboratif ini sebenarnya harus kita lakukan, dan ini semua pihak harus terlibat. Tidak hanya lembaga-lembaga sosial seperti kami, tapi kerja kolaboratif bagaimana pemerintah, swasta, masyarakat, dalam hal ini lembaga sosial sebagai civil society, bisa bekerja sama dalam memaksimalkan layanan dan dukungan bagi masyarakat yang terdampak COVID-19. Dan kita berharap ini juga bisa direplikasi di wilayah-wilayah lain di Indonesia, terutama daerah yang menerapkan PSBB. Itu. Oke. Baik, Pak. Baik, terima kasih Bapak Agusman selaku founder dari Yayasan Balarenik. Terima kasih, Sehat terus, Pak. Raden dan Mbak Tika. Iya, Pak. Terima kasih.